Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan kami di channel Ngakuai Project. Nah, di tayangan atau di video kali ini, saya akan sedikit mereview singkat mengenai cyclocom yang baru saya beli, yaitu Garmin Edge 530. Cyclocom Garmin Edge 530 ini saya beli untuk menggantikan cyclocom sebelumnya, yaitu IGP Sport IGS 520, yang mana layarnya atau LCD-nya rusak seperti ini. Ini IGS 520 yang sebelumnya saya gunakan. Nah, yang saya sukai dari Cyclocom IGS 520 ini adalah fitur navigasi, di mana saya bisa memasukkan GPX ke Cyclocom ini. Kemudian Cyclocom ini IGS 520 ini menampilkan rute dan saya tinggal mengikuti rute tersebut. Nah, itu yang saya sukai. Kemudian dalam mencari cyclocom baru, otomatis saya mencari cyclocom yang memiliki rute navigasi. Nah, sebelumnya pilihan jatuh pada IGP Sport yang BCS 200, kemudian Brighton 420, kemudian IGP Sport IGS 630 yang lebih bagus lagi, dan kemudian Garmin Edge 130. Kemudian setelah melalui beberapa pertimbangan, pilihan saya jatuhkan ke Garmin Edge 130. Kenapa? Karena menurut saya dengan harga yang 11-12 ya dari Cyclocom yang tadi saya sebutkan, Garmin menurut saya masih lebih unggul karena ekosistem Garmin menurut saya lebih baik, dan juga mungkin ke depannya atau setahun 2 tahun ke depan masih relevan. Itu menurut pendapat saya. Nah, jadinya saya memilih untuk membeli Garmin saja, yaitu Garmin Edge 130. Kemudian saya melakukan review baik itu di internet maupun di YouTube, dan kemudian tanya-tanya di grup-grup sepeda. Dan saat ini Garmin yang ready atau yang eksis adalah Garmin Edge 130 Plus. Dan otomatis Garmin 130 Plus ini memiliki pembaharuan yang lebih baik daripada Garmin Edge 130 yang katanya banyak pemakainya itu baterainya kurang awet. Kemudian yang Garmin 130 Plus katanya juga baterainya kurang terlalu awet juga, tapi tidak lebih parah daripada Garmin Edge 130 katanya. Saya juga belum pernah pakai. Kemudian yang Garmin Edge 130 Plus sudah ada accelerometer dan juga ada Climb Pro ya, untuk melihat atau untuk menunjukkan elevasi ke depannya atau elevasi yang akan kita lalui. Nah, kemudian dari grup sepeda juga banyak yang menyarankan daripada membeli Garmin Edge 130, lebih baik nambah duit atau lebih sedikit mahal tapi dapat yang lebih baik lagi, yaitu apa? Yaitu di atasnya Garmin Edge 130 adalah Garmin Edge 530. Dan Garmin Edge 530 ini ternyata fiturnya sangat-sangat lebih baik daripada Garmin Edge 130 Plus. Dan ini sudah saya gunakan, Garmin ini sudah saya buka dari boxnya dan sudah saya gunakan beberapa kali bersepeda. Dan menurut saya sangat bagus. Jika sebelumnya saya menggunakan IGP Sport, ya otomatis sangat-sangat lebih baik daripada IGP Sport. Ya, karena tadi sebenarnya tidak bisa dibandingkan langsung ya, dibandingkan dengan IG Sport IGS 520 itu, karena tidak setara dari segi harga, dan ya dari segi harga tidak setara. Tapi jika dibandingkan jika dibandingkan dengan Garmin Edge 130, Edge 530 ini sangat-sangat lebih bagus dan lebih mahal sedikit, tapi investasi
investasi fiturnya, fitur untuk bersepeda lebih bagus lagi. Nah, oke. Sebelumnya tadi untuk perbedaannya antara perbedaan yang sangat-sangat mencolok ya. Jika tadi di awal saya bilang bahwa saya menggunakan Cyclocom ini, saya suka di fitur navigasi atau mengikuti rute, memasukkan file GPX, kemudian file GPX itu terbaca di Cyclocom, kemudian kita mengikuti rute yang sudah kita buat atau rute yang ada. Nah, antara Garmin Edge 130 dan Garmin Edge 530 sudah bisa melakukan navigasi. Tapi perbedaannya Garmin Edge 130 Plus navigasinya hanya peta buta, seperti halnya yang ada di IGP Sport IGS 520 ini, peta buta. Atau hanya menunjukkan arah saja. Jadi kita follow track atau mengikuti tracknya, tidak ada petanya. Dan untuk yang Garmin Edge 530 ini ada petanya. Dan nanti akan dapat dilihat di akhir video ini. Nah, di penjualan Garmin Edge 530 ini ada dua jenis, yaitu yang unit only atau yang bundlingnya dengan sensor. Sensornya biasanya cadence dan heart rate monitor. Untuk yang unit only otomatis lebih murah daripada yang ada bandingannya dengan sensor. Dan ini box yang unit only saja. Dan ini sudah saya buka. Ini unitnya, kemudian sudah saya berikan soft case juga. Nah, dia dapat ini juga, yaitu tali 4 tali strap. Ini tujuannya untuk kita masukkan ke bar sepeda, supaya kalau misalnya ada sesuatu yang luar biasa ya, sampai si Garmin ini keluar dari mountnya, tidak jatuh ke tanah atau ke jalan. Nah, di boxnya apa saja yang kita dapat? Ada ini adalah garansinya, kartu garansi. Kemudian ada barfly-nya ini belum saya pasang dan mungkin tidak saya pasang dulu karena di sepeda saya sudah ada barfly. Kemudian ini adalah kabel data dan juga kabel charger. Nah, ini sudah saya gunakan karena di Garmin Edge 530 ini sudah saya konekkan dengan Garmin Connect, dimana ketika kita memiliki Garmin, kita harus memiliki aplikasi, kita harus menginstal aplikasi Garmin Connect di smartphone kita. Dan di Garmin Connect tersebut bisa kita banyak fiturnya, bisa ada macam-macam sih di situ. Dan juga kita bisa membuat rute. Nah, saya memiliki banyak rute GPX yang saya buat melalui aplikasi Komoot. Dan aplikasi GPX ini ketika saya mau masukkan ke Garmin ini, ternyata saya merasa kesulitan ketika melalui aplikasi Garmin Connect yang ada di smartphone. Akhirnya saya buka aplikasi Garmin Connect di laptop dan kemudian transfer datanya menggunakan kabel data ini. Oke, tapi mungkin bisa, cuman saya belum tahu caranya. Kemudian lainnya adalah ini, dapat lainnya adalah mountnya dapat 2. Lumayan jika ada banyak sepeda bisa ditambahkan mount ini. Kemudian biasa ada buku manual atau buku panduan. Nah, ini adalah tampilan dari Garmin Edge 530 dan yang saya sukai ukurannya sangat kecil dan tombol-tombolnya bisa dijangkau oleh satu jari. Nah, tombol-tombolnya apa saja? Oh ya, untuk Garmin Edge 530 ini layarnya bukan touchscreen, tapi ada untuk, mencapai fitur atau mencapai
parameter-parameter yang ada di dalamnya, kita harus menekan tombol fisik. Tombol fisiknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tombol fisik, yaitu tombol yang di kiri atas ini adalah tombol power on off. Kemudian di bawahnya ada tombol navigasi atas, navigasi bawah. Kemudian sebelah kanan atas ini adalah tombol enter atau OK. Kemudian ini di bawahnya lagi adalah tombol back. Kemudian ini adalah tombol play, kemudian pause dan mematikan saat kita selesai beraktivitas. Dan ini adalah tombol lap. Oke, saya nyalakan Garmin 530 ini dengan menekan lama tombol power. Baterai sisa 71%, di mana Garmin ini tadi sudah saya pakai untuk bersepeda awalnya 88% ya, kemudian bersepeda sekitar 2,5 jam ke 3 jam lah istilahnya. Alat ini nyala sekitar hampir 3 jam dan baterai dari 88 kemudian mencapai 70-an% lebih, jadi lebih awet. Oh ya, dan untuk kenapa saya memilih Garmin Edge 530 ini adalah katanya baterainya lebih bagus ketahanannya atau lebih tahan lama daripada Garmin Edge 130 Plus. Jadi ini adalah nilai plus yang saya pilih untuk Garmin Edge 530 ini. Nah, ini adalah layarnya atau tampilannya seperti ini. Kemudian ada beberapa mode sepeda, di mana pada awal setting saya pilih bahasa Indonesia, jadi kalimatnya bahasa Indonesia semua, yaitu bolak-balik ini adalah commuting, kemudian cyclocross, gunung ini adalah MTB, indoor, bersepeda indoor, kemudian jalan ini adalah road, kemudian kerikil ini gravel, wisata ini adalah touring, sepeda touring. Nah, kemudian yang sering saya gunakan adalah saya pilih bolak-balik ini atau commuting, karena kegiatan saya lebih banyak commuting ya. Saya anggap commuting, dibilang gravel bukan terlalu yang gravel banget ya. Di rute tersebut adalah trek-trek gravel tapi tidak 50% lebih, tidak. Dan kemudian dibilang cyclocross juga tidak ya, semi-semi lah antara commuting, touring, dan cyclocross gitu-gitu atau gravel lah, bisa dibilang seperti itu. Ini tampilannya, dan bagusnya lagi tampilan seperti ini dapat kita ubah-ubah. Nah, ini yang saya pilih seperti ini ya tampilannya, dari speed, kemudian timer, kemudian distance, jarak ya, kemudian jam, kemudian kecepatan rata-rata, kemudian grade, elevasi, kemudian heart rate, dan juga baterai. Dan seperti ini jika kita tekan tombol navigasi, kita akan lihat grade dan elevation dan juga peta. Nah, bagusnya juga untuk Garmin Edge 530 ini petanya terlihat seperti ini ya, jadi bukan peta buta. Jadi apabila kita mengikuti suatu event bersepeda dan event tersebut ada rute yang di luar jalan kampung atau jalan-jalan yang sudah tercantum di peta, maka kita tidak takut untuk tersesat. Jika kita menggunakan cyclocom ini, IGP Sport yang adanya adalah peta buta, maka ketika keluar jalanan yang ada di peta atau misalnya keluar jalan kampung atau jalan pedesaan, maka kita akan merasa kesulitan dan mungkin bisa juga salah jalan. Nah, ini uniknya untuk Garmin Edge 530 yang saya sukai adalah ada peta navigasi seperti ini. Dan kemudian untuk tampilan seperti ini, cara mengubahnya adalah melalui menu, kemudian masuk ke setting, activity profile, kemudian tadi saya bolak-balik ini commuting, kemudian enter. Nah, kita bisa mengubah di data screen, kemudian screen 1.
Nah, layout and data field. Ini kita pilih. Nah, ini yang tampilan yang saya gunakan tadi. Ini bisa dipilih lagi. Ada ini pilihan ke-8, pilihan ke-9 seperti ini, banyak sekali ya. Ada speed sampai elevation, kemudian tampilan ke-10, balik lagi. Jadi ada 10 opsi yang bisa kita pilih. Ada 10 opsi yang bisa kita pilih. Dan saya memilih opsi yang tadi, opsi ke-8 ini. Nah, opsi ke-8 ini juga misalnya kita pilih, kita juga bisa mengubahnya. Misalnya seperti ini, saya tidak mau ada jam, jadi saya ubah. Nah, ini saya edit. Ini kan bentuk editan, bentuk untuk tanda untuk mengedit. Nah, kita pilih. Nah, bisa itu kita remove atau kita pilih yang lain. Bisa speed, distance, speed misalnya. Oh, saya mau speed aja deh. Speed misalnya di sini banyak nih, ada average speed ataupun lap speed, maximal speed, dan banyak sekali pilihannya. Kemudian ada distance juga. Jadi kita bisa ubah itu atau kita ganti. Nah, ini ya. Kalau sudah, kita tekan, kita scroll ke bawah dan sampai down, enter. Oke, sudah masuk. Jadi tampilannya seperti yang tadi yang saya ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian ketika kita mau memasukkan sensor, maka kita bisa pilih navigasi atas, kemudian sensor. Nah, kita bisa pilih add sensor di sini. Ini saya menggunakan heart rate monitor dari Magen. Nah, di sensor ini saya seringnya hanya menggunakan heart rate monitor ya. Saya jarang sekali menggunakan cadence sensor. Dan setelah saya pakai bersepeda beberapa kali, saya sangat suka ya fitur-fitur yang ditampilkan di Garmin Edge 530 ini. Dan juga di Garmin Edge 530 ini ada fitur, yaitu apabila terjadi kecelakaan, maka si Garmin ini akan menginformasikan ke nomor HP kerabat dekat yang kita cantumkan di Garmin Connect ya. Dan ini Garminnya akan saya coba, Garmin Edge 530-nya akan saya coba untuk sepedaan, dan ini pertama kalinya saya menggunakan cyclocom Garmin. Jika sebelumnya cyclocom IGB Sport dan XOSS, dan Garmin ini sudah saya konekkan dengan Magen heart rate monitor yang chest strap. Nah, kemudian saya sudah membuat peta navigasi atau peta untuk rute yang akan saya ikuti melalui aplikasi Komoot, dan kemudian saya download file GPX-nya dan kemudian saya upload ke Garmin, dan prosesnya mungkin nanti akan saya buat video di video yang lain. Ini terlihat petanya dan kemudian arah navigasinya. Oke, dan saya akan bersepeda sesuai dengan rute yang ada di Garmin, dan baterainya ini tadi masih sekitar 80% lebih ya. Oke, dan bagaimana ketahanan baterai untuk bersepeda di Garmin Edge 530 ini? Keren sekali. Jadi ini
saya baru berjalan berapa puluh meter, dan petanya seperti ini, navigasinya seperti ini, ada nama jalan, kemudian ketika dia akan berbelok maka dia akan muncul atau berbunyi, mungkin mengingatkan kita untuk siap-siap berbelok dan melihat berapa meter lagi untuk berbelok, atau mengingatkan kita untuk berbelok. Setelah saya pakai untuk bersepeda, navigasi di Garmin Edge 530 ini sangat-sangat bagus menurut saya. Sebelumnya saya hanya menggunakan Cyclocom yang navigasinya itu peta buta, tapi di Garmin ini bagus sekali. Kemudian ada penanda kapan kita harus belok, di situ ada bunyi suara, bip suara, dan juga arah berapa meter lagi kita harus belok, dan itu tepat, jaraknya benar-benar tepat, tidak ada delay atau tidak ada keterlambatan. Kemudian ketika kita salah jalan, kita juga diingatkan dengan melalui suara yang ada di Cyclocom ini. Sepedaan dengan menjajal atau mencoba Garmin Edge 530 sudah selesai, dan ini tampilan summary. Jadi di sini ada summary-nya, summary seperti ini. Total jarak tempuhnya 42,2 km. Ini tampilan summary. Kemudian di sini ada map yang sudah saya lalui dalam sepedaan kali ini. Kemudian elevation, bisa dilihat elevation tidak ada yang berarti elevationnya karena tidak banyak nanjak, jalannya flat semua. Kemudian lapsnya ya ini saja, untuk sepedaan ini hanya dibuat loop 42,2 km saja. Kemudian di sini ada zona HR, zona heart rate, dimana saya banyak di zona 3, menghabiskan zona 3 sekitar 1 jam lebih. Kemudian di zona 4 ini hanya 16 menit. Oke, kemudian untuk ketahanan baterai dari bersepeda atau dari setelah bersepeda 42 kilometeran, baterai dari 88% menjadi 74%, sangat awet. Oke, sekian mengenai unit Garmin Edge 530 ini, dan untuk nanti kami akan mereview mengenai pembuatan rute di Garmin Connect dan juga upload file GPX dari Garmin Connect ataupun dari website Garmin Connect ke unit Garmin Edge 530 ini. Dan juga mungkin nanti kami akan membuat video atau tayangan mengenai aplikasi Garmin Connect, dan nanti di video berikutnya. Oke, sekian video dan tayangan ini. Terima kasih. Salam goes dan salam sehat.